Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta tolong bangkunya diluruskan dulu ya. Kalau seperti ini, kelas bersih, bangku tertata rapi, jadi kan kelihatan lebih enak, lebih nyaman di dalam ruangan, ya di dalam kelas. Ceria sekali wajah kalian. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Ibu minta. Maaf 10 mm 1. Ibu absen ya, Ibu. Agus Bayu Saputra, Aldo Sandy. Nah masuk, sakit. Sudah ke BK, sekretaris, sudah ada izinnya ya? Anak-anak ingat, sekarang sudah musim penghujan ya. Di daerah ibu itu sudah mewabah demam berdarah. Jadi kalian jaga kesehatan kalian ya, jaga lingkungan kalian. Wahyu Al-Qadari sakit, sama sakitnya sudah berapa hari ini? 2 hari. Marta Cahyani, Mai Prastika Dewi hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, yang ada di sini semoga tetap sehat, tetap semangat mengikuti pelajaran. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi tentang anekdot, tetapi sudah beda pembahasan. Kalau kemarin kita masuk pada materi apa ya kemarin? Memahami struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya. Memahami struktur dan kebahasaan anekdot. Ada kata memahami. Kalau ada kata memahami, otomatis kalian punya pemikiran, oh saya paham tentang anekdot. Saya paham struktur, saya paham pengertian, saya paham kaidahnya, saya paham cirinya. Ya, lah ini yang ibu minta. Kira-kira dari apa yang kita peroleh kemarin, bisakah diserap oleh kalian? Bisa. Tes. Kalau seperti itu berarti ibu tanya pengertian dari anekdot. Ya, ada unsur humor dan sindiran. Dikatakan sebagai anekdot apabila cerita itu 1 singkat, 2 ada sindiran, 3 humor. Ya, berarti harus saling melengkapi. Kalau semisal humornya tidak ada, sindirannya ada, apa bisa dikatakan sebagai anekdot? Tidak, karena kurang. Harus ceritanya singkat.
ada sindiran, kemudian ada humornya. Ya. Struktur, pengertian sudah, kalian paham tentang pengertian. Yang struktur, silahkan Kanza. Untuk struktur anekdot yang pertama ada abstrak, yaitu bagian awal. Yang kedua ada orientasi atau pengenalan. Ketiga krisis, yaitu isi dari teks anekdot tersebut. Kemudian reaksi, tindak lanjut dari krisis, dan akhirnya konklusi. Betul, struktur anekdot ada berapa? 5, 1 abstrak, 2 orientasi, 3 4 reaksi, 5 koda. Sekarang kita tetap lanjut pada materi anekdot. Ya, sebelum pada materi anekdot, Ibu punya satu kalimat motivasi di sini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Pertanyaan, motivasi Ibu yang Ibu sampaikan di sini kira-kira masuk pada anekdot enggak? Masuk. Ada sindirannya ya? Sindirannya ke siapa? Ke diri kalian, ke diri kita sebagai pelajar, ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, ya, kita masuk pada tujuan pembelajaran, yaitu mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara krisis dan reflektif. Dari tujuan pembelajaran ini nantinya diharapkan kalian sebagai peserta didik bisa menganalisis anekdot aural berbentuk lawakan tunggal, anekdot kuli bangunan melalui diskusi dengan baik dan benar. Kemudian diharapkan kalian dapat mengevaluasi pesan tersirat dan tersurat lawakan tunggal anekdot kuli bangunan melalui diskusi. Ya, diharapkan seperti ini. Berarti tujuan pembelajaran ini seperti ini. Manfaatnya apa toh? Manfaat belajar anekdot. Kira-kira setelah pembelajaran nanti yang bisa kita ambil manfaatnya, hikmahnya apa, Ledu? Contoh kecil. Kalian di pelajarannya Pak Taufik Widodo, misal ya, kalian disuruh ada tugas mengambil gambar. Ambil gambar, ternyata ambil gambarnya kok ya kalian lakukan berkali-kali. Kemudian muncul Pak Taufik menyampaikan seperti ini, kok apik tenan, kok bagus sekali, ambil gambar sampai berkali-kali. Hasilnya pun anekdot enggak? Anekdot, ada sindiran. Manfaatnya apa? Ketika Pak Taufik menyampaikan seperti itu, singgungan seperti itu, kalian merasa tersinggung enggak? Tersinggung. Tapi kan tersinggungnya gak memojokkan, tidak memojokkan, masih berupa sindiran halus. Itu ya manfaat belajar anekdot. Ketika kalian membuat sindiran, kalian bisa menggunakan bahasa dengan baik dan sopan tanpa menyudutkan. Manfaat yang kedua, kalian mengerti ketika kalian disinggung seperti itu, dikritisi seperti itu, kalian sadar, oh iya, ada reaksi dari kalian. Ya, kemudian di sini Ibu punya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik, ya, lihat dulu gambarnya. Gambar apa? Lampu lalu lintas. Dilihat, warnanya masih sama ya antara luar negeri dan Indonesia. Lanjut. Dilihat ya, ada hijau. Indonesia belum muncul. Lanjut. Kuning. Indonesia juga belum muncul. Ada lanjut. Merah. Indonesia sudah muncul? Belum. Indonesia muncul. Semua sudah muncul, Indonesia baru muncul. Hijau lagi. Hijau lagi. Terus gimana kalau seperti ini? Pertanyaan nanti kalian harus bisa berpikir kritis.
Anekdot disampaikan dalam bentuk apa? Kita sampaikan dalam bentuk gambar yang di sini, benar ya? Kalian berpikir kritis. Ketika ada seperti ini, terus bagaimana? Simpulan dari kalian. Lalu lintas luar negeri bagaimana, Faiz? Tertib. Mengikuti aturan. Indonesia? Ini hanya sebagai contoh kecil ya, daripada kita membuat contoh lain, lebih baik kita sendiri untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian ini yang anekdot kemarin. Tadi siapa? Kaisa sudah menjawab anekdot, sudah benar. Cerita singkat yang di dalamnya ada unsur lucu, mengesankan, menarik. Struktur anekdot, Kansa sudah menjawabnya. Ada 5, betul ya? Sudah jawab juga, selesai. Paham kalian? Cirinya juga sudah, ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kembali lagi ya. Tadi kan ada kalimat mengevaluasi. Ya. Mengevaluasi teks anekdot. Nanti di langkah-langkah pembelajaran ini Ibu, kalau kemarin Ibu menggunakan teknik ceramah dan diskusi ya. Kalau sekarang Ibu menggunakan teknik ceramah, kemudian ada metode talking stick dan didiskusikan. Di diskusinya nanti kita menggunakan metode talking stick. Langkah-langkah pembelajaran nanti perhatikan ya dengan seksama kalian biar paham. Di awal nanti Ibu akan menayangkan sebuah video anekdot kuli bangunan ya. Kemudian di anekdot kuli bangunan itu nanti kalian simak dengan teliti, seksama. Kemudian tapi sebelum menyimak kita buat kelompok terlebih dahulu. Analisis kalian nanti kalian tuangkan ke LKPD yang Ibu kasihkan. Ya, kemudian setelah itu kalian analisis, kalian tuangkan, kemudian dievaluasi. Metode talking stick-nya nanti kita terapkan ketika kalian presentasi. Caranya bagaimana? Anggap saja ini tongkat ajaib. Tongkat ajaib ini nanti yang bisa merubah dari kalian diam bisa berbicara. Bagaimana Bu? Kalian presentasi, kalian bertanya, kalian menyanggah, kalian menjawab. Iki nyawane. Ya, ini nyawanya. Ini nanti kita putar ketika kita mau diskusi, kita putar sambil bernyanyi. Ingat, sambil bernyanyi ketika lagu itu selesai, maka semisal lagu selesai, tongkat ada di Kaisa, otomatis kelompok Kaisa nanti yang presentasi. Begitupun sebaliknya. Ketika nanti mestinya kalau ada presentasi ada yang bertanya ya. Sama, untuk menjawab pertanyaan atau bertanya, yang menentukan adalah tongkatnya juga. Keliling kita bersama bernyanyi. Lagu terakhir di mana? Contoh di kelompok sana, di kelompok krisis. Maka otomatis yang bertanya adalah kelompok krisis. Bisa dimengerti? Langsung aja ya. Analisis dan evaluasi teks anekdot. Ibu tayangkan video. Sebelumnya silahkan berbentuk kelompok terlebih dahulu. Langsung dibalik aja. Konsentrasi di sini dulu. Ibu tayangkan di sini ya. Simak dengan sungguh-sungguh. Kedengaran? Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan.
Iya. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dupan dibawa ke Dupan. Anak saya pengen tahu Dupan dibawa ke warnet. Iya, tuh nah Dupan itu. Iya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dupan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring. Ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya ready, terima kasih. Kang Didi. Analisis ya, tugas kalian menganalisis dari apa yang sudah barusan ditayangkan. Silakan dicari temanya, humornya, juga pesan di dalamnya. Jawaban dituangkan di LKPD yang Ibu berikan. 20 menit cukup ya. Dicari temanya, humornya, pesannya. Dari apa ya? Sambil lalu kalau kalian lupa bisa dibuka HP kalian. Silakan putar kembali videonya. Gimana, Dek? Kalau lupa videonya sambil lalu dibuka. Videonya. Di paketan orang bukaan videonya. Scan gini. Udah, langsung videonya itu. Yang dikirim Ibu tadi dibuka sambil lalu. Kelompok abstrak. Ya. Sudah dapat temanya? Sudah. Lanjut humor dan pesan ya nanti ya. Sudah ya? Sudah. Dari apa yang sudah dianalisis tadi kita presentasikan. Apa namanya? Tongkat ajaib. Yang pertama presentasi. Kita bernyanyi bersama. Kesepakatan lagu apa? Untuk pertama, cicak di dinding. Oke. Dari sini ya. Kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hop, lalu ditangkap. Ayo, kelompok orientasi. Silahkan sesuai dengan kesepakatan presentasikan hasil kalian. Ayo, maju satu kelompok. Mana tongkatnya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok orientasi ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami.
Setelah kami analisis dari video yang tadi ditampilkan oleh Bu Fitri, kami menemukan tema tersebut. Tema dari stand up komedi Kuli Bangunan adalah kehidupan sehari-hari kuli bangunan. Tema ini diangkat dari pekerjaan dan keseharian Didi, seorang kuli bangunan yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah tema, kami juga menemukan humor. Humor dari stand up tersebut adalah kecerdasan Didi dalam menjawab permintaan anaknya. Didi mengajak anak-anaknya bermain atau mencari informasi tentang Dufan yang diimpikan sang anak. Pesan yang disampaikan dari stand up tersebut adalah bahwa kehidupan yang sulit, yang berat pun masih ada hal untuk ditertawakan. Didi, seorang kuli bangunan yang bekerja keras, tetap bisa membuat anak-anaknya berbahagia dengan cara-cara sederhana. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Lanjut, berarti sekarang kelompok ini akan mencari penanya. Lagu apa yang kedua? Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ilmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi balik Kelompok abstrak untuk bertanya kepada kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada perwakilan dari kelompok abstrak ingin bertanya, apakah pesan dalam teks tersampaikan dengan jelas? Baik, saya jawab. Pesan dalam teks tersampaikan dengan jelas melalui dialog antara Didi dan anak-anaknya. Didi mengatakan bahwa liburannya adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pesan ini juga diperkuat dengan humor yang disampaikan oleh Didi. Oke. Ada yang disampaikan? Bisa ditunjukkan pesannya yang paling kuat tadi masalah anak gimana? Kehidupan yang sulit dan berat pun masih bisa ada hal untuk ditertawakan. Didi, seorang kuli bangunan yang bekerja keras, tetap bisa membuat anak-anaknya berbahagia dengan cara-cara sederhana. Ada yang menyanggah? Enggak? Tutup dulu. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apa yang sudah didiskusikan tadi, kita ambil penguatan ya, bahwasanya pesan, tema, dan humor yang ada pada Kuli Bangunan adalah berhubungan dengan masalah sosial. Masalah sosial di sini yang diangkat adalah masalah sosial dari sang tokoh Didi yang bekerja sebagai kuli bangunan. Anaknya pengen berlibur ya, tapi ini yang membedakan tadi yang bisa kita ambil hikmahnya. Liburan orang kaya dan maaf tidak mampu itu berbeda. Kalau orang kaya betapa enaknya ya, liburan sindirannya ini, liburannya bisa kemana-mana, ada uang bisa kemana-mana. Tapi ketika orang tidak mampu berlibur, kerja pun dianggap liburan. Noto menata batu bata dianggap juga suatu liburan.
Makanya kita harus bisa mengambil hikmah dari yang ada. Ya, selanjutnya untuk mengetahui, anggap aja post-test hanya sedikit kok. Ibu kirim Google Form di kelas, grup kelas ya. Silahkan kalian jawab, soalnya hanya 10. Berarti butuh itu berupa ada bacaan panjang dan pendek. 10 menit dari sekarang. Silahkan kerjakan. Bisa lihat jawaban kalian ya? Betul berapa? Betul semua? Alhamdulillah. Ya, lumayan. Betul? Ada yang betul 7. Ada yang betul 9 ya. Ayo oke, 9, ayo. Ibu ingin menyampaikan gini. Refleksi dari pembelajaran hari ini dibandingkan hari kemarin, jawab dengan jujur. Apakah kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Paham. Suka? Suka atau suka sekali? Atau suka sekali? Menyenangkan? Sangat. Alasannya kenapa menyenangkan, Dek? Karena seru ada gamenya tadi. Seru, ada gamenya tadi, ada tongkat ajaibnya. Siapa lagi? Ada videonya, jadi gak monoton ya. Tidak bikin jenuh, gak cepat jenuh, tidak cepat ngantuk. Ada lagi? Kalau bisa itu juga diterapkan dalam pembelajaran. Semua pembelajaran menerapkan pembelajaran seperti ini, gitu. Sip. Ya, cocok. Saya orang Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya suka bahasa Indonesia. Kalau suka pelajaran bahasa Indonesia, otomatis suka suka gurunya, suka Bu Fitri. Lah, untuk hari ini pembelajaran Ibu akhiri, tapi sebelum diakhiri kita besok sudah beralih ke materi sama tapi beda pembahasan. Kita besok beralih ke membuat teks anekdot. PR kalian di rumah, tugas kalian di rumah, karena membuat, besok itu tidak membuat, kalian mencari contoh anekdot, kemudian dari contoh anekdot itu nanti dialihkan ke bentuk lain. Kalau sekarang berupa bentuk video, untuk pertemuan yang akan datang dirubah ke bentuk gambar. Ingat, apa tugas kalian? Mencari contoh teks anekdot. Bisa dipahami? Bisa. Mencarinya di mana? Kalian, siapa yang tidak kenal dengan googling? Ya. Silahkan mencari teks anekdot yang sesuai dengan dunia kalian. Jangan pada pembahasan yang berat. Ya. Untuk pembahasan kali ini, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Sudah, cukup? Cukup. Ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
kata dari Ibu. Thank you, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam